Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kamu meminta Ya, bicara. kamera gitu. Ada kamera di belakang nanti. Weh, ada kamera di belakang. Ya, bapak bukan ada kayak saya ngomong. Iya. Iya. Yang kesana di bawah-bawah. Langsung bawa itu mah. Terus terus ya.
Yang rekam gambar kita indahnya nih bos. Siapa? Bisa ki bawa trek? Iya. Mau ambil gelas dulu dikit aja. Itu di mana? Sini loh. Alim tuh. Oh, saya bilang pasti itu yang nanti kumpul.
keluarga kita diberkati dan berkat untuk kita menikmati bersama. Namun sebelumnya itu kita berdoa. Kami berduka, kami kehilangan, kami sedih ya Tuhan. Namun kami yang sangat syukuri bahwa pengharapan terus ada di dalam diri kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami di dalam keadaan apapun yang kami alami, seperti yang dialami keluarga kekasih kami di sini. Terima kasih ya Allah bahwa Engkau selalu hadir sebagai penghibur sejati. Banyak hal yang masih akan dilakukan Tuhan hari ini. Namun sebelum melanjutkan semuanya itu, ada berkat-Mu yang akan dibagikan kepada kami semua. Sebelum kami menikmati, mari Tuhan memberkati, sehingga melalui makanan dan air minum, kami dikuatkan, kami disehatkan, untuk kembali mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bahkan pekerjaan-pekerjaan di tempat ini sekaitan dengan ibadah sebentar sore, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, syukur kami bawa di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan sumber berkat bagi kami. Amin. Akan patodin biyong len komunali tabe. Yung kios na kalau na matuto. Ano Barat, satu angkatan SMA Katolik Makale tahun 1995. Yang teman-teman kami ini tersebar di seluruh Indonesia, dari Jakarta, dari Papua, dari Kalimantan, Parampuna, Sang Salama. Nah, andi tatir itu isina, tetapi yang mau tanda kasih angkaran ki, kasih sangmanyan ki, kasih pakatawang ki, sola sangmanyan ki barak. Nah, bentuk te sangmanyan Parampuna, Sang Salama. Warga nalaku sangmanyanku, tantu laku kita keluarga. Jadi yang itu tanda pawai matangki, dia lagi suami sini. Mama Queen mo to sebagai penghuni rumah. Yang dikasih lagi dia, lu kakaknya to na kakaknya tapi merantau jadi dalam masyarakat lakomnya anak ini. Jadi walaupun tes sangmane ku bara dia dari A3, termasuk saya A3, tetapi taran aku itu sangmane aku mau A3 ya tu bara. Kami semua angkatan 95 itu baik dari fisika, biologi, budaya itu semua berempati. Jadi tanpa terkecuali. Jadi tarik ke sorong sidik. Ya, terus semua ada. Ya. Udah tuh macam yang Mama linggi. Lagi makan. Keluarga. Ayo, dulu makan ya. Kasihkan ng bayan. Mbak, Mbak, gimana kami ng Mbak? Kasihkan ng Mbak.
Ada kunci motor, naik kono, di sepatunya. Iya, Mbak. Ku tak berdaya, kuasamu sempurna. Kasihmu ku tak berdaya, kuasamu sempurna. Di saat ku lemah, kasihmu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janjimu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatanmu. Ku percaya kau menolongku. Kau menolongku. Di saat ku tak berdaya, kuasamu sempurna. Di saat ku lemah, kasihmu menguatkanku. Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janjimu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatanmu. Ku percaya kau menolongku. Tuhan, Tuhan menolong seluruh hidupku. Ku percaya akan janjimu. Tuhan, ku heran ajaib perbuatanmu. Ku percaya kau menolongku. Bunga kadang kiki kuah selama si tamu lante terampak kena ponowe mata. Tapi elak keturunan tomak perintah. Tapi elak keturunan majelis jemaat. Lain dina jemaat silo lagu utuna dia mai bak tu pira-pira jemaat. Tapi elak keturunan tomak tuang kuis ya kita masola nasang tu mak dioren mulanti atu totemo. Ambai melo kita si para pak masola nasang ta patingoi ta patu tu nila kopuang tea agan tu urampo iki la abili tu urampo te keluarga indite di kota Matoto lantingai te mintu nate lante mabong ito temo acara tu lata olai yang betul mak pempisan na pembukaan tu maras samolingka mak penduana ibadah pembukaan tu lana angkaran Bapak Pendeta Andariasi tamu, kemudian informasi dari pemerintah, kemudian
ungkapan hati dari keluarga, si teruna informasi dari jemaat, si tetena tu pak kaburusan masyang Allah, nah tanpa kena daki. Memo komite si prakta si para pak solanasang ta pamula itu kami nomban pak pakatana lantai mobong itu temo ta tama ibadah lako bapak pendeta di sorong kaborok te atu. Rapu mau susah tu nape batang lembang inde kama susan kombongan mintu ki angge mairi mapak diki masusaki apa mai komi tapa matan itu penanta tapa tu ni takut katuanta langan totu mampata. Dan mari kita bersama-sama berkata bahwa Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Bapak Ibu yang bisa berdiri, kami undang berdiri. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma mengalah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah pelataran duka saat ini ialah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turunlah atas kamu sekalian. Amin. Kita semua yang berduka, mari kita bersama-sama mengenai realita manusia dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 10 yang bercetak tebal. Bapak Ibu yang baca. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tali-tali maut telah meliliti aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tuhan
Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dan kakiku daripada tersandung, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Setelah ini disambung pujian himpunan salon dan disambung pujian keluarga. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kejam, tetap ku rasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganku dipegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Berturut-turut diberikan kesempatan pujian dari himpunan salon dan disusul pujian dari keluarga.
tiap orang yang sudah rusak dibentukkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata yang mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Masuk. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan siap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pada malam ini yang saya pilih dari Pengkhotbah pasal 9, Pengkhotbah pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kepadamu kami datang menyerahkan kehidupan kami. Engkau tahu keadaan kami di sini, keadaan keluarga dalam suasana duka. Dan kami yang masih hidup ini kadang-kadang berusaha untuk mau mengerti apa tujuan kematian dan apa tujuan kami hidup di dunia ini menurut kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, kami mohon kepadamu bahwa firman Tuhan yang diperdengarkan di malam ini akan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh saudara yang kekasih, akan memberikan pencerahan bagi kami semua yang masih hidup ini,
supaya kami boleh mengerti bagaimana menghadapi kehidupan yang terasa sangat singkat di dunia ini. Tolonglah kiranya hamba-Mu yang sangat terbatas ini sehingga kata-katanya boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Amin. Saudara-saudara, judul pembacaan kita, nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah aku perhatikan, semua ini telah aku periksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Demikian firman Tuhan yang kita dengar di pelataran duka ini. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, merenungkannya dan mempraktekkannya adalah orang yang berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sudah berkali-kali saya membawakan firman di kedukaan, tetapi ketiga orang muda yang meninggal saya selalu tersendat-sendat untuk bicara. Susah, saya mau bagaimana menghibur orang yang ditinggalkan, karena menurut penilaian kita belum waktunya dia pergi. Masih banyak yang perlu dilakukan. Masih banyak mimpi-mimpi yang mungkin dibicarakan bersama dengan saudara-saudara, dengan keluarga. Masa depan yang direncanakan. Kadang-kadang itu yang membuat saya tersendat-sendat. Karena harapan kita adalah semua kita yang ada itu inginnya nakwa toraya nakwa kenalelengan na siya mo punti. Kalau sudah waktunya ditebang, ya tidak apa-apa lah karena sudah waktunya. Tetapi kalau orang yang masih muda, kita katakan kenapa. Dan ini yang terjadi dengan keluarga di sini. Dengan meninggalnya saudara kita Bernadette Bara Tiro Padang, banyak hal yang mungkin jadi pertanyaan bagi kita, keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudara, bagian pembacaan kita saat ini di salah satu perenungan orang yang mencoba mengerti kehidupan dan kematian. Dan kitab ini ditulis oleh raja yang masyhur, yang sampai sekarang kepintarannya diakui, hikmatnya luar biasa diakui, yaitu Raja Sulaiman.
Dia terkenal sebagai seorang raja yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Termasuk keadaan burung-burung pun dia berbicara tentang burung-burung, berbicara tentang binatang. Karena dia punya waktu yang cukup banyak berpikir tentang kehidupan ini. Tidak seperti ayahnya Daud yang banyak berperang, tapi Raja Sulaiman mau mengerti kehidupan itu. Dan ketika kitab ini ditulis, dia diperkirakan sudah usia yang suntuk, sudah mulai tua. Dan mau melihat ke belakang, apa sebenarnya kehidupan itu. Memang kalau kita baca di sini bahwa semua nasib orang itu sama. Orang jahat sama dengan orang yang tidak jahat. Orang yang mempersembahkan korban itu sama dengan orang yang tidak mempersembahkan korban. Artinya orang yang beribadah sama dengan orang yang tidak beribadah. Yang rajin ke gereja sama saja dengan yang tidak rajin ke gereja. Yang benar sama dengan orang yang tidak benar. Samanya di mana? Saudara-saudara, dalam bacaan kita, samanya itu bahwa semuanya itu ketika sudah mati itu sama semua itu. Semua menuju titik yang sama, yaitu mati. Orang benar mati juga, pejabat mati juga, yang cantik mati juga, yang muda mati juga, yang tua mati juga. Saudara-saudara, inilah kesamaan. Bagi orang Toraja mengatakan bahwa lalan sang bamba, satu arah, disitulah samanya. Jadi kita semua yang hadir di ini, karena nasib kita semua sama, ini camat semua, calon mati. Karena tidak ada yang akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam menghadapi kehidupan itu, untuk mengatasi bagaimana supaya mati, banyak orang yang berpikir sekarang ini, termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi teknologi, berusaha untuk mencari kehidupan setelah mereka mati itu dengan cara mengawetkan tubuh mereka. Jadi mereka sudah wasiatkan kepada keturunan, nanti kalau saya mati, awetkan saya punya tubuh. Dan ada teknologi sekarang yang mereka sebut dengan krionik. Jadi ketika baru meninggal orang beberapa saat dirawat sementara, kemudian dimasukkan ke dalam tabung kapsul yang berupa kapsul dan diisi dengan yang namanya nitrogen. Nitrogen itu kemudian didinginkan sampai dengan hampir minus 200 derajat Celcius. Jadi kita tahu kalau es itu mendidih pada titik beku minus 1 derajat Celcius, tapi ini minus hampir 200 derajat Celcius. Jadi pada titik itu, menurut penelitian bahwa tubuh kita tidak akan mengalami kehancuran. Mata ya tetap begitu segar, urat-urat begitu segar. Di kelompok ini semakin banyak. Saya baca-baca, ini pertama terjadi di Amerika, kemudian menjalar ke Rusia, sekarang ada di Australia, dan mungkin sudah di Indonesia ada juga yang belum diberitakan. Kelompok yang mau mengatasi kematian itu dari sisi teknologi. Mereka yakin bahwa suatu saat manusia ini akan mampu menciptakan teknologi untuk menghidupkan kembali jaringan-jaringan kita yang rapuh itu. Dan ketika itu sudah ditemukan, tubuh yang terus diawetkan itu bisa dihidupkan kembali. Itu adalah usaha bagaimana supaya tetap hidup kekal. Saudara-saudara, ada juga sekarang teknologi yang sudah mencampur chip kepintaran itu ditaruh di otak manusia, sehingga yang lumpuh-lumpuh itu diperkirakan bahwa suatu saat akan bisa menggerakkan komputer, nanti juga akan menggerakkan anggota-anggota tubuhnya yang sudah tidak tergerak.
Jadi saudara-saudara, itu semua adalah penyelesaian yang dipikirkan manusia untuk mengatasi yang disebut dengan maut, kematian. Memang ketika kita berpikir tentang kematian, akhirnya kita akan berpikir, untuk apa sebenarnya kita terlalu capek-capek? Untuk apa sebenarnya kita bermimpi yang canggih-canggih ke depan, yang besar-besar ke depan? Karena akhirnya kita akan mati. Saudara-saudara, pada titik demikian kita akan berada di dalam keputusasaan. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ya, memang semua orang akan mati. Tidak dapat disangkal karena dosa, karena tubuh kita lemah. Tuhan bersabda bahwa Adam, karena kau sudah berbuat dosa, engkau akan kembali kepada debu, karena dari sanalah engkau diambil. Semua akan kembali ke sana. Semua kita ini akan menjadi debu. Tetapi saudara-saudara, pengharapan bagi orang-orang yang percaya ada kelebihannya. Bagi orang-orang yang percaya bersama dengan Kristus, yang menaruh harapannya di dalam Kristus, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ada kehidupan setelah kematian. Inilah kehidupan yang kedua yang kita percaya. Yesus sendiri selagi masih di dunia ini berkali-kali berbicara soal kehidupan itu. Suatu kali ketika dia menghadapi teman-temannya Marta, Maria dengan kematian Lazarus, percakapan cukup banyak di sekitar kematian itu. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus bersabda demikian, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang percaya ini perlu kita ingat bersama. Yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup sekalipun orang itu sudah mati. Saudara-saudara, saya mendengar sedikit mengenai riwayat anak kita ini, almarhum Bernadette, bahwa ketika di masa mudanya aktif sekali di gereja PPGT. Tadi juga saya WA Pak Yos sedikit, tolong sebutkan tolong ceritakan sedikit latar belakang beliau. Jawabannya, ini masih bujangan. Saudara-saudara, kehidupan anak kita, saudara kita yang begitu singkat. Tapi dalam kehidupan ini, tanda-tanda bahwa dia tetap di dalam Yesus melalui keaktifannya. Banyak sekali orang-orang di dunia ini yang sudah tidak punya tujuan hidup. Dari hari ke hari menjalani kehidupan itu seperti mesin saja. Bangun tanpa rencana, habis siang lagi, tidur lagi, besok seperti itu tanpa rencana. Namun bagi orang-orang yang percaya, sekalipun kita tahu bahwa pasti kita mati, tapi ada kehidupan sesudah kematian bagi orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan inilah sebenarnya yang membuat kita jangan terlalu berputus asa. Kita memang mengharapkan masih banyak hal yang perlu kita kerjakan bersama dengan saudara kita, terutama keluarga. Tetapi waktu yang Tuhan telah karuniakan itu adalah waktu yang diperkenan Tuhan untuk kita nikmati bersama. Dan ini juga penghiburan
bagi kita semua, yang tentu semua kita yang ada di sini pernah merasakan yang namanya ditinggalkan orang yang kita kasih. Saudara-saudara, kematian memang tidak dapat ditolak. Bagaimanapun caranya, ia akan datang juga. Termasuk penyelesaian teknologi, itu selalu ada, pasti ada kelemahannya. Sekalipun kalau itu jadi, kita tidak tahu apa betul-betul akan bisa dihidupkan kembali, akan ditanam kembali kehidupan jiwa, roh yang ada yang menggerakkan manusia itu. Yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus adalah tetap setia sebagai anak Tuhan. Kristus Tuhan kita, sebagaimana kitab-kitab Injil menceritakan bahwa ia telah mengalahkan kematian. Ia telah mengalahkan kematian sebagaimana dia bangkit dari kematian dan telah naik ke surga dan akan datang dari sana. Saudara-saudara, pesannya kepada murid-muridnya juga jelas bagi orang yang percaya. Dia katakan demikian, itu di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan dia pergi ke sana untuk menyiapkan tempat itu. Dan kalau sudah siap, dia katakan, aku akan datang menjemput kamu kembali. Dan inilah penghiburan sebenarnya bagi kita semua, bahwa setiap orang yang percaya di dalam Yesus, rumahnya sudah siap di sana. Rumahnya sudah siap di sorga di sana. Karena Yesus selalu melindungi dia. Semua kehidupan kini, mati pun ada di tangan Yesus. Saudara-saudara, kita akan menuju semua kepada kematian sebagaimana yang disebutkan dalam kitab pengkhotbah tadi. Tetapi kematian itu tidak menakutkan bagi seorang yang percaya, karena kematian itu ada kehidupan. Karena itu tidak salah kalau selalu kita katakan, sementara istirahat. Istirahatlah dengan damai. Nanti kita akan ketemu kembali di alam sana. Tuhan kiranya menolong kita senantiasa. Amin.